Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam, wa syarrul umuri muhdasatuha, fa inna kulla muhdasatin bid'ah. Masyiral ikhwa wal akhwat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, serta seluruh jamaah, serta tabligh akbar yang berbahagia. Alhamdulillah, kita sama-sama berbahagia hari ini. Dikumpulkan oleh Allah di tempat ini, dalam suasana seperti ini, itu adalah keberkahan yang bukan sekedar keinginan kita semata-mata, tapi ini adalah fadlun minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi kita hari ini, saya diberi amanah untuk membawakan materi terkait dengan pribadi yang berkah. Sudah kita lalui makna dari berkah, waktu dan tempat yang berkah. Maka materi hari ini adalah materi yang paling ringan di antara seluruh materi, tetapi juga materi yang paling berharga bagi setiap hamba. Karena waktu dan tempat yang berkah itu di luar kemampuan kita. Waktu Allah yang tentukan. Tempat Allah yang ciptakan. Ya, benda-benda yang berkah itu juga Allah ciptakan. Kita tidak bisa campur tangan di situ. Tetapi yang bisa kita ada campur tangan setelah pemberian dari Allah adalah pribadi kita masing-masing. Waktu yang berkah akan berlalu kalau tidak dimanfaatkan oleh pribadi yang berkah. Kita baru saja melalui Ramadan. Begitu banyak orang yang mendapatkan Ramadan. Tapi belum tentu semua yang mendapati Ramadan, keluar Ramadan menjadi pribadi yang berkah. Kita datang di masjid. Atau di majelis ilmu. Atau yang diberi oleh Allah kelebihan rezeki, bisa datang ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Nabawi. Tempat yang paling berkah di muka bumi. Tapi tidak semua orang yang datang di situ menjadi pribadi yang berkah. Bahkan penduduk Mekah sekalipun, penduduk Madinah sekalipun, tidak semua menjadi penduduk yang berkah. Karena tempat dan waktu yang berkah tidak menjadikan pribadi itu menjadi pribadi yang berkah.
Tetapi sebaliknya, ada orang yang tinggal di kampung. Ada yang tinggal di gunung. Ada yang di daerah terpencil. Bisa menjadi pribadi yang berkah kapan ketika dia berusaha mendidik dirinya menjadi pribadi yang berkah. Karena itu jamaah sekalian, ya tentu kita berharap kedatangan kita di sini bukan kedatangan yang sia-sia. Capek, hujan, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kampung halaman. Kemudian kita pulang, tidak ada perubahan. Maka sebagai pendahuluan, ayat yang paling sering disinggung yang terkait dengan berkah. Dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Sebelum Allah menyebutkan bahwa Isa itu adalah pribadi yang berkah, maka Allah menyebutkan beberapa sifat atau beberapa hal pendahuluan. Dan setelah Allah menyebutkan pribadi Isa yang berkah, walaupun waktu itu masih bayi, juga disebutkan setelahnya sifat-sifat yang melekat pada pribadi yang berkah, yang tidak hilang dan selalu menyatu dengan pribadi yang berkah. Kita lihat sebagai pendahuluan, qala Allahu azza wa jal, ketika Maryam, wanita yang paling suci pada zamannya, justru dituduh berbuat fahsya. Dituduh berzina karena dia hamil tanpa suami. Ya, maka kaumnya mencelanya. Makana abuki imra'asaw wa makanat ummuki bagiya. Wahai Maryam, bapakmu itu bukan orang jelek, orang baik, orang saleh. Demikian juga ibumu bukan penzina. Kenapa tiba-tiba kamu sekarang menjadi tidak mewarisi bapak dan ibumu? Tiba-tiba hamil tanpa suami. Maka kata para ulama, ujian setiap orang itu secara umum ujiannya akan kembali kepada apa yang menjadi fokus dari kehidupannya. Kalau dia penuntut ilmu, maka ujiannya dari sisi ilmu. Kalau dia petani, maka ujiannya dari pertanian. Kalau dia pedagang, ujiannya dari perdagangan. Kalau dia pejabat, ujiannya dari jabatannya. Nah, di sini bapak dan ibunya orang saleh. Maryam orang yang paling suci. Bahkan saking sucinya Maryam, dari kecil tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Kalau kita biar suci bagaimana, pernah disentuh oleh laki-laki. Tapi Maryam tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Dikatakan ahsanat farjaha, orang yang paling terjaga kesuciannya. Tapi Allah mengujinya dan menguji kaumnya dengan kejadian seperti itu. Maka Maryam fa'asyarat ilaih, hanya menunjuk kepada anaknya. Maka
anaknya yakni Isa alaihissalatu wassalam, kemudian menjawab. Ya, panjang ceritanya tapi kita singkat saja. Menjawab. Qala inni Abdullah. Saya ini hambanya Allah. Maka kalau ingin menjadi pribadi yang berkah, jadilah hambanya Allah. Karena semua berkah datangnya dari Allah. Kita makhluk bukan pemilik berkah. Dan tidak bisa menjadikan diri kita ini berkah semata-mata karena diri kita. Tapi semua pemberian dari Allah. Al-barakatu minallah. Jangan menjadi hamba syaitan. Hamba kuburan. Hamba segala macam selain daripada Allah. Tapi jadilah hamba Allah. Makanya dikatakan ubudiyah, penghambaan kepada Allah itu asyraful maqam. Kedudukan yang paling tinggi. Nabi SAW sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh seorang hamba ketika kedudukannya sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram dan seterusnya. Jadi bertemu dengan Rabb-nya dalam kedudukannya sebagai seorang hamba. Yang kedua, ataniyal kitab. Ataniyal kitab. Kalau mau menjadi pribadi yang berkah, maka ikuti kitab. Kalau kita kan punya kitab, kitab yang paling berkah. Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Diturunkan pada malam yang paling berkah. Malam Lailatul Qadar. Dibawa oleh malaikat yang paling berkah. Malaikat Jibril. Diturunkan kepada orang yang paling berkah. Muhammad alaihissalatu wassalam. Di bulan yang paling berkah, bulan Ramadan. Maka menjadilah dia kitab yang paling berkah. Maka kalau mau mempelajari keberkahan dari sisi manapun keberkahan itu, maka kembali kepada kitab. Jangan cari primbon. Jangan cari Sansekerta. Kalau di sini ada juga. Ya, tapi cari kepada kitab. Ya, kembali kepada kitab, yakni Al-Quranul Karim. Membacanya saja berkah. Yang ketiga, wa ja'alani nabiyya. Allah jadikan saya nabi. Kita tidak mungkin jadi nabi. Tapi kalau mau berusaha memperoleh keberkahan dari Allah, ikuti nabi. Ya, ikuti nabi. Makanya kita dikatakan ahlus sunnah. Kenapa? Karena mengikuti nabi. Apanya nabi yang diikuti? Sunnahnya. Sunnah itu mencakup semua hal yang terkait dengan agama. Keyakinan, ibadah, muamalah, pernikahan, jual beli. Ya, segala macam. Ya, ikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kita tidak mungkin jadi nabi. Biar kita bertapa dari lahir sampai mati. Tidak bisa jadi nabi. Biar kita sekolah, kita belajar tidak pernah tidur, tidak bisa jadi nabi. Karena itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tidak disuruh jadi nabi. Tapi kita disuruh jadi pengikut nabi. Nah, baru kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan saya berkah. Allah menjadikan saya mubarak, diberkahi. Bukan pemberi berkah.
Sudah dijelaskan sebelumnya ya. Diberi berkah dimanapun saya berada. Nanti kita akan tambahkan penjelasan terkait dengan hal tersebut. Kemudian sifat yang melekat pada pribadi yang diberi berkah. Allah sebutkan wa awsani bis-shalah. Allah memberi saya wasiat. Apa artinya wasiat? Wasiat itu sesuatu yang sangat berharga. Seperti Abu Hurairah mengatakan awsani khalili, awsani habibi, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu sesuatu yang sangat berharga. Seseorang kalau mau meninggal disuruh berwasiat. Apa yang paling berharga yang ingin kamu katakan, yang ingin kamu sampaikan, yang ingin kamu wariskan, atau apa saja yang paling penting menurut kamu sebelum meninggal, berwasiat. Jadi wasiatnya Allah kepada Isa alaihissalatu wassalam ada dua. Wa awsani bis shalah, dengan salat. Salat ibadah yang berkah. Karena itu semua nabi dan rasul adalah orang yang menegakkan salat. Para ulama dikatakan ulama yang baik, ulama Rabbani, kalau dia salat. Kalau tidak salat, berarti barakatum minasyaitan. Bukan barakatum minallah. Salat ibadah badan. Tetapi salat mensucikan rohani. Tidak bisa orang berkah kalau rohaninya kotor. Ya. Tidak bisa jadi pribadi yang berkah kalau rohaninya kotor. Penuh dengan kedengkian, penuh dengan kesombongan, ya, segala macam sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati. Maka diwasiatkan kepada Isa alaihi salatu wassalam setelah menjadi pribadi yang diberkahi untuk selalu menjaga salat. Ya, makanya ahlus sunnah adalah ahlul Quran wa ahlus salah. Awsani bis salati waz zakah. Zakat ibadah harta. Supaya menjadi pribadi yang diberkahi, maka sucikan harta. Sebelum nanti memberi manfaat. Disucikan itu harta. Karena sebagian manusia salatnya bagus. Tapi belum tentu hartanya bagus. Ada juga yang sebaliknya. Hartanya bagus. Tapi ibadahnya khususnya salat tidak bagus. Nah, pribadi yang diberkahi ini melekat dua hal. Bersih badannya, bersih hatinya dengan salat. Kemudian bersih hartanya dengan apa? Zakat. Karena penyebab paling banyak perselisihan di muka bumi gara-gara salat atau gara-gara harta? Nah, gara-gara harta. Karena itu para ulama mengatakan aksaru al-muwahhidina dukhulan nar hukukul ibad.
Paling banyaknya orang-orang yang bertauhid itu masuk neraka. Sebabnya karena melalaikan hak-hak manusia. Khususnya yang terkait dengan harta. Ya rajin ngaji. Tapi kalau ada urusan yang terkait dengan tanah, biar satu jengkal tidak mau mengalah. Nah, ya. Rajin mengaji, tapi kalau berdagang, semua barangnya bagus. Tidak ada yang tidak bagus. Walaupun KW2, KW3 bagus. Ya. Jadi harus dijaga harta. Jadi orang yang diberkahi, jaga dua-duanya. Jaga hubungan dengan Allah, dengan salat, dan jaga harta yang Allah titipkan. Menjaga kesuciannya. Yang terakhir, sebagai pendahuluan dari ayat tersebut, wa barran bi walidati. Ini hubungannya dengan makhluk. Allah juga wasiatkan kepadaku untuk berbakti kepada ibuku. Karena dia tidak punya bapak. Jadi kalau mau diberkahi, ya, sebelum memberi banyak berkah manfaat kepada orang lain, maka berbakti kepada kedua orang tua. Jangan harap dapat keberkahan kalau hubungannya dengan orang tuanya tidak bagus. Ridhallah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Saya tanya jamaah sekalian, sebelum datang ke sini minta izin enggak sama orang tuanya? Yang tidak minta izin angkat kaki. Insyaallah kalau pulang mohon maaf kepada orang tuanya. Oh, maaf ibu, bapak, saya pergi jauh-jauh ke Wajo tidak minta izin. Siapa tahu Allah menghalangi berkah saya. Banyak mendengar ilmu, Quran, sunnah, petuah, segala macam. Tapi itu terhalang. Kenapa? Karena saya tidak berbakti kepada kedua orang tuaku. Ya, jadi itu wasiatnya Allah kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Berbakti kepada kedua orang tua. Itu ukuran muamalah dengan makhluk. Jadi kalau ingin melihat orang baik, salah satu tanda yang paling besar, perhatikan hubungannya dengan kedua orang tuanya. Kalau baik hubungannya berarti dia orang baik. Kenapa bisa demikian? Kalau kita tanya, siapa orang yang paling baik kepada kita? Di antara semua orang yang kita kenal. Ya, orang tua. Utamanya ibu. Biar bapak kita penjahat pun tetap baik kepada kita. Apa buktinya? Tidak ada penjahat yang mau anaknya jadi penjahat. Ada? Ya harimau saja tidak ada yang makan anaknya kan? Padahal ketemu kijan dimakan. Apalagi ibu. Semua menginginkan kebaikan. Tapi kadang karena baiknya orang tua kita lupa kebaikannya. Ya. Kalau teman, kita selalu ingat kebaikannya. Wih, baiknya temanku. Ketemu di tabligh akbar, saya ditraktir. Disebut terus di hadapan bapak dan ibunya. Terus ibunya sepanjang tahun, sudah 30 tahun sama ibunya, tiap hari dikasih makan. Dia tidak bilang ibuku baik. Tapi yang selalu ingat, ibuku tidak baik. Kenapa? Saya sudah mau menikah, tapi tidak dikasih izin. Saya minta uang,
tidak dikasih uang. Sekali, 2 kali, dilupa semua kebaikannya. Tidak bisa jadi pribadi yang berkah. Pahami? Ya. Jadi jamaah sekalian, itu sifat yang melekat pada orang yang berusaha menjadi pribadi yang berkah. Sekarang kita kembali kepada ayat tadi. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan saya berkah dimanapun saya berada. Apa maknanya? Sebagian ahli tafsir seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan menjadikan saya berkah dimanapun saya berada karena saya selalu mengajarkan kebaikan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Itulah pribadi yang berkah. Selalu mengajarkan kebaikan. Jadi kalau kita ingin diberkahi, selalu berusaha menyebarkan kebaikan. Jangan lihat besarnya kebaikan. Tapi lihat dimanapun kebaikan. Coba lihat tadi, Isa alaihissalatu wassalam mengatakan, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Dijadikan saya berkah dimanapun saya berada. Kita kadang dikatakan kita berkah kapan? Ketika di masjid. Ketika di bulan Ramadan. Tapi setelah keluar dari masjid, ya kembali lagi. Seperti sedia kala. Tidak nampak kebaikan padanya. Kalaupun ada sangat terbatas. Keluar dari Ramadan, tidak nampak lagi kebaikan. Padahal dikatakan, aynama kuntu, dimanapun saya berada. Di langit, di bumi, di dalam lautan. Di tempat terpencil, di kota, ya dimanapun. Di waktu kapanpun. Dia selalu menjadi pribadi yang diberkahi. Karena selalu mengajarkan kebaikan. Ada juga yang menafsirkan bahwa menjadi berkah itu adalah qadiyan lil hawaij. Selalu menutupi hajat orang lain. Kebutuhan orang lain. Ini yang penting juga diingatkan. Karena manusia itu akan merasakan kebaikan yang luar biasa ketika hajatnya ditutupi. Kebutuhannya ditutupi. Apalagi kebutuhan yang sangat mendesak. Sangat penting. Atau kebutuhan yang susah dipenuhi kecuali orang-orang tertentu yang bisa memenuhinya. Karena ciri manusia yang berusaha mencari keberkahan adalah manusia yang tidak menampakkan kebutuhannya di hadapan manusia. Tadi kan diawali, ini Abdullah, saya hambanya Allah. Maka semua kebutuhan saya hanya sampaikan kepada Allah. Innama ashku basi wa husni ilallah. Seperti Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Ketika sedih kehilangan Yusuf, dia tidak pergi pidato ceramah, bicara di hadapan semua orang. Saya sedih, saya susah, saya begini, saya begini, saya begini. Tidak. Tapi dia hanya sampaikan kemana? Ilallah. Karena dia hambanya Allah.
Dan sebaliknya, ciri manusia yang diberkahi tadi selalu mengajarkan kebaikan, maka dia selalu mencari orang yang bisa dia tutupi hajatnya. Oh ya, kurang terdengar. Selalu berusaha mencari sahabatnya, apalagi kerabatnya yang butuh atau ada hajat yang mendesak untuk ditutupi. Karena begitulah perilaku Nabi dan sahabat. Jadi saling menutupi dan saling mencari. Kalau kita saling terbuka dan saling menjauh. Ya, sekarang kan sama keterbukaan ya. Orang selalu posting kebutuhannya di medsos. Tapi orang juga selalu menjauh. Ada jian lain, bukan saya. Tapi orang dahulu tidak. Dia walaupun susah selalu menampakkan gembira. Kita sekarang walaupun susah sedikit, lebih banyak gembiranya selalu susah. Maka kurang berkah. Bagaimana mau berkah kalau selalu susah? Senyum saja mahal. Ya, padahal senyum itu kan berkah, sedekah. Ya. Taib. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la an amshi ma ikhwani liaqdiya hajati akhihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidin nabawi syahran kamilan atau kama qala Rasulullah sallallahu. Saya berjalan bersama sahabatku mencari orang yang saya bisa tutupi hajatnya lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Sekarang kan ada orang tiap tahun pergi iktikaf. Tapi tetangganya kelaparan. Nah, ini kan persoalan sosial yang luar biasa. Karena kurang kita mau berkah. Kita mau berkah untuk, nanti akan saya tambahkan penjelasannya. Kita hanya ingin seakan-akan mau berkah untuk diri kita saja. Saya banyak uang ya. Tiap bulan pergi umroh. Padahal ada yang lebih baik. Ada yang lebih berkah. Bukan berarti umroh tidak bagus ya, bagus sekali. Tapi ada yang lebih berkah. Ada yang lebih bermanfaat. Nah, jadi menutup hajat. Ada pengumuman mau dipindahkan mobil Ya. hajatnya orang. Iya, nanti mobilnya tidak berkah. Ya, baik. Karena kita mau praktek langsung berkah, minta tolong mobil DD 1826 MI tolong dipindahkan karena Anda menghalangi hajatnya orang. Ya, DD 1826 MI, ya, warna abu-abu Toyota. DD 1826 MI, ya, segera dipindahkan karena menghalangi warungnya orang. Terima kasih, jazakallahu khairan. Allah Ustaz. Sampai di mana tadi? Ya, menutupi hajat. Di antara hajat yang pentingnya, walaupun semua manusia punya hajat, anak-anak muda kita. Apa hajatnya anak muda? Ya. Kalau laki-laki cepat tanggap. Bahkan ada hajatnya mau tambah. Nah, jadi itu hajat. Orang kalau sudah sampai puncak dari hajatnya, apa petunjuk Nabi?
untuk mengurangi hajatnya menikah? Ya puasa. Ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa in lam yastati apa? Fa'alaikum atau fa'alaika bisyam. Puasa. Tapi kalau ada yang datang puasa pun sudah tidak sanggup. Nah itu hajat. Hajat orang bisa menahan tidak makan, tidak minum. Orang bisa menahan tidak mencuri. Ya. Tapi sangat sedikit apalagi di zaman sekarang orang menahan untuk menyalurkan syahwatnya. Ya, karena itu kalau kita punya tetangga dibantu menutupi hajat. Apalagi kalau punya kerabat untuk menikah. Ya, karena pernikahan itu berkah. Nanti kan dibahas di akhir supaya tidak pulang. Iya, berkah. Karena menyalurkan pada yang halal itu berkah. Itu penyakit sosial yang luar biasa. Ya, jadi itu keberkahan. Nah, kemudian kesimpulannya kata Imam Mujahid rahimahullah, orang yang berkah itu adalah nafa'an. Nafa'an, orang yang selalu memberi manfaat. Dari segala macam jenis dan bentuknya. Itulah orang yang paling berkah. Yang paling banyak memberi manfaat. Jadi kalau kita ingin diberkahi oleh Allah, selalu berpikir memberi manfaat, memberi manfaat, memberi manfaat. Bukan selalu berpikir dapat manfaat, dapat manfaat, dapat manfaat. Dibalik mindset kita. Jadi kalau suami mau jadi baik, selalu berpikir memberi manfaat kepada istri, kepada anak, dan seterusnya. Jangan selalu berpikir, kalau saya tidak dilayani, saya juga tidak mau memberi manfaat. Tidak berkah nanti rumah tangganya. Anak selalu berpikir bagaimana birrul walidain. Orang tuanya baik atau tidak baik. Supaya dia menjadi anak yang berkah. Sekalipun misalnya orang tuanya kurang berkahnya. Jangan timbal balik. Karena Allah yang maha berkah selalu memberi berkah. Tidak pernah dibalas atau tidak bisa dibalas. Maka orang yang mencari untuk menjadi pribadi yang diberkahi selalu berpikir, berbicara, berbuat untuk memberi manfaat. Nah, kemudian kita pindah kepada berikutnya. Bahwa setiap manusia itu diberi potensi keberkahan. Semua kita ini punya potensi untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan isyarat seperti itu. I'malu likulli fakullun ya muyassarun lima khuliqalahu. Dalam as-sahihain. Beramallah. Berbuat. Apa saja yang baik. Semua akan dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya dia. Nah, ini potensi keberkahan dimiliki oleh semua orang. Maka manusia berbeda-beda potensi untuk diberi keberkahan. Ada orang yang mudah kalau dia belajar. Cepat hafal, cepat paham, rajin, tidak jemu, tidak bosan. Ya ada begitu. Ada juga sebaliknya. Biar tabligh akbar saja, datang cerita saja. Saya tidak menyindir ya, cuma menyinggung.
Ya, tidak dimudahkan. Ada juga yang dimudahkan. Dijanji datang jam 9, jam 8 dia sudah hadir. Karena dimudahkan oleh Allah. Tapi jangan pesimis yang suka cerita ya. Ada bakatnya yang lain. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ada orang dimudahkan rajin salat. Tapi susah puasa. Ramadan saja ngos-ngosan. Ya. Ada juga sebaliknya. Ada orang yang dimudahkan baginya untuk bersedekah. Dermawan. Tapi kalau salat, ya salat wajib saja. Kalau puasa, puasa wajib saja. Tapi kalau dimintai sedekah, tidak dimintai pun dikasih. Apalagi kalau dimintai. Tidak butuh pun dikasih, apalagi kalau butuh. Ya macam-macam manusia. Ya. Dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya, dia diciptakan oleh Allah. Maka itulah yang harusnya kita gali potensi itu untuk kita maksimalkan. Supaya bisa memberi manfaat sebanyak mungkin dari apa yang Allah mudahkan bagi kita. Jangan mengatakan saya hanya sopirnya Ustadz. Ya Alhamdulillah dimudahkan jadi sopirnya Ustadz. Misalnya. Jangan berkecil hati. Itu kemudahan dari Allah. Karena sopir membawa orang yang membawa bisa memberi atau menjadi sebab datangnya berkah. Itu bagian dari keberkahan. Jadi jangan dibayangkan bahwa yang berkah itu hanya kiai. Tidak. Semua orang mukmin punya potensi untuk diberi berkah oleh Allah. Itu yang pokok. Karena bayangan sebagian orang yang diberkahi itu hanya kiai, ustadz, atau yang dermawan saja. Ya tidak. Sebenarnya semua orang punya potensi untuk diberi berkah. Tinggal dia menggali potensi itu. Saya sebutkan sebuah kisah. Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, Imam Darul Hijrah, Imam Ahlul Madinah, dia kerjanya dimudahkan oleh Allah untuk menghafal hadis dan mengajar hadis. Itu potensi keberkahan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Mengajar terus hadis, hadasana, tidak ada jemunya. Ya. Maka ada sahabatnya yang namanya Abdullah Al-Umari rahimahullah, itu kemudian mengkritik ya semacam begitu, mengkritik Imam Malik. Ya Imam Malik, jangan ngajar terus. Ayo sama saya. Karena dia diberi oleh Allah kemudahan untuk ibadah. Ahli ibadah. Salat, puasa, baca Quran. Selalu duluan datang di masjid. Segala macam ibadah-ibadah. Dia terkenal dengan itu dan dimudahkan oleh Allah untuk itu. Jadi dia mengajak Imam Malik, ayo Imam Malik seperti saya. Jadi disangkanya apa yang dia lakukan itulah yang paling baik. Ini mindset dari dahulu ada. Maka Imam Malik mendapatkan ajakan tersebut, maka beliau menjawab. Ya, innallaha azza wa jal qassamal a'mal kama qassamal arzak. Sungguhnya Allah itu sudah membagi-bagi amalan seperti Allah membagi-bagi rezeki. Paham? Ada orang rezekinya banyak, ada setengah banyak, ada banyak sekali, ada tidak banyak, ada sedikit sekali. Ya macam-macam.
Sebagaimana ada orang amalnya banyak sekali. Ada yang banyak, ada yang setengah banyak. Ya ada yang sedikit. Faruba rajulin fatahallahu fis shalah walam yuftah lahu fis shaum. Kadang-kadang ada orang yang dibukakan oleh Allah kemudahan untuk banyak salat, tapi tidak dibukakan baginya untuk banyak puasa. Wa akhar futiya lahu fis sadaqah wa lam yuftah lahu fis shaum. Ada juga orang yang dibukakan baginya pintu-pintu bersedekah, tapi tidak dibukakan pintu puasa. Wa akhar futiya lahu fil jihad wa lam yuftah lahu fis shalah. Ada juga orang kalau diajak perang, Masya Allah, cepat, gesit, pintar memanah, pintar menembak, pintar senjata dan sebagainya. Tapi tidak kuat banyak sholat. Hanya sholat wajib saja. Sunnah-sunnahnya kurang. Karena Allah sudah bagi-bagi demikian. Wa nashrul ilmi wa ta'limihi min afdali a'malil bir. Kata Imam Malik, menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, itu termasuk amalan kebaikan yang paling utama. Wa qad raditu bima fatahallahu li min dzalik. Dan saya ridho dari apa yang Allah bukakan pintu kemudahan itu untukku. Saya ridho, saya hanya belajar hadis, mengajarkan hadis. Saya ridho dengan apa yang Allah mudahkan saya dari pintu itu. Wa ma adzunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Dan saya tidak menyangka bahwa apa yang saya berada di atasnya itu lebih rendah kedudukannya daripada apa yang kamu lakukan. Wa arju ayyakuna kulluna ala khair. Dan saya berharap kita semua berada dalam kebaikan. Wa yajibu ala kulli wahidin minna ayyardha bima qassamallahu lahu. Dan wajib bagi setiap orang untuk ridha dari apa yang Allah sudah bagikan untuknya. Nah, ini jawaban beliau. Jadi ini jamaah sekalian, ya kita masing-masing lihat kepada diri kita masing-masing. Kalau orang tua punya anak, juga lihat potensi anaknya masing-masing. Jangan dipaksakan semuanya jadi penghafal Quran misalnya. Kalau ada yang tidak bisa. Kenapa? Karena nanti anaknya stres. Mungkin dia dibukakan dari pintu yang lain. Ya kan biasa begitu. Kalau habis pengajian semangat. Pokoknya anak saya harus di pondok. Kalau kamu tidak mau di pondok, biar Abi yang di pondok. Karena semangatnya alhamdulillah. Tapi bagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia itu dilahirkan semua punya potensi berbeda-beda satu dengan yang lain. Jangan disamakan. Bahkan yang hafal Quran pun juga potensinya tidak sama. Ada yang hafal Quran, suaranya bagus. Ada yang hafal Quran, suaranya kayak burung-burung. Ya, walaupun dia hafal kan. Jadi beda-beda. Artinya perbedaan itulah yang digali untuk memberi manfaat. Jangan dipaksakan pada satu pintu. Sehingga nanti justru bakatnya, kelebihannya justru hilang. Karena kita paksakan pada satu pintu. Ini yang penting untuk disampaikan ya. Yang kedua, kalau semua orang punya potensi, biasanya yang menjadi masalah adalah ketika sebagian orang yang punya potensi itu hanya untuk dirinya saja. Walaupun tadi saya sudah singgung. Apalagi di zaman kita sekarang. Ada orang misalnya karena potensinya cantik, yang dipikir skincare. Apa? Skincare ya. Mohon maaf kepada ummahat. Karena ada juga yang seperti itu saya lihat.
Setiap hari skincare supaya tampak apa? Kinclong. Orang bilang tampak glowing. Ya tidak dilarang. Tapi kadang-kadang berlebihan. Sehingga potensi harta itu habis di situ. Siapa yang mendapatkan manfaat di situ? Ya paling-paling dia. Atau suaminya. Biar glowing. Kalau mulutnya tidak glowing. Tidak ada yang suka. Suaminya tidak betah di rumah. Baru pekan lalu dikasih gaji. Gajinya suaminya dikasihkan sudah habis. Walaupun, kamu tidak bangga punya istri yang cantik. Biar cantik kalau habis kantong. Iya kan? Itu potensi. Tapi kadang manfaatnya untuk dirinya saja. Bahkan kadang memberi mudarat. Ada orang sekarang, ada yang bangkrut gara-gara hobi. Tahu? Gara-gara hobi. Ya, ada yang hobinya motor. Segala yang terkait dengan motor, situ habis uangnya dan waktunya. Iya kan? Ada yang gila bola. Semua yang terkait dengan bola, habis waktunya, habis umurnya di situ. Ini namanya, kalaupun ada manfaatnya sangat terbatas. Orang mukmin harusnya jangan seperti itu. Ya. Dia selalu berpikir bagaimana potensi keberkahan yang Allah bisa berikan kepadanya itu bisa menyebar lebih banyak, lebih baik kepada dirinya dan orang lain. 6. Ya. Cek 1. Baik, informasi dari panitia terkait 3 mobil ya, tolong dipindahkan. Toyota warna hitam, DP 1581CT. DP 1581CT, ya, orangnya mau masukkan bahan bangunannya, tolong dipindahkan segera. Kemudian di bagian tempat pencucian mobil, warna Toyota Agya merah, DD 1711KW. DD 1711KW Toyota Agya merah tolong dipindahkan. Dan mobil pickup Daihatsu, ya, warna hitam Grand Max, Daihatsu Grand Max DW 8705ME. DW 8705ME. Sekali lagi, DP 1581CT, DD 1711KW Agya merah, pickup DW 8705ME tolong dipindahkan segera. Terima kasih. Ya. Kita lanjut ya. Anggap selingan tadi. Kemudian potensi itu nanti bisa menjadi potensi yang maksimal kalau dibungkus atau dihiasi dengan ilmu agama. Ya, ilmu agama. Artinya semua potensi keberkahan, manfaat, kebaikan itu nanti bisa menjadi maksimal dan nanti mendapatkan nilai di sisi Allah sebelum di sisi manusia kalau dihiasi dengan agama, ilmu agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengisyaratkan demikian. Dalam as-sahihain dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An-nasu ma'adin. An-nasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Tahu barang tambang? Barang tambang ada emas, ada perak, ada nikel. Apalagi? Ada tembaga. Ya macam-macam. Ada juga pasir. Manusia begitu.
barang-barang itu nilainya sama atau tidak? Tidak sama. Bahkan emas saja satu jenis, tapi kadarnya berbeda. Ada 24 karat, ada 23 karat, ada 22 karat. Ada emas yang tinggal karat. Artinya apa? Ya, bahwa manusia itu sama dengan yang tadi sudah kita singgung, potensinya berbeda-beda. Kalau begitu bagaimana caranya supaya semua potensi itu berjalan maksimal walaupun berbeda-beda? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik mereka di masa jahiliyah adalah sebaik-baik mereka ketika masuk Islam. Dengan syarat kalau mereka paham agama. Jadi kalau kita potensi kita hanya nikel, enggak usah galau mau jadi emas. Maksud saya, kalau kita tidak bisa menghafal, belajar agama juga, baru lihat tulisan Arab, pikirannya sudah, otaknya berputar-putar, ya, enggak usah dipaksakan. Ada potensinya yang lain. Itulah yang dimaksimalkan. Misalnya apa? Ya tergantung potensinya masing-masing. Kalau jadi pedagang, ya jadilah pedagang yang diberkahi. Tidak usah mau jadi ustadz, walaupun tidak dilarang. Karena bahaya, nanti mau jadi emas, tadinya hanya pasir, tidak jadi emas, pasirnya pun hilang. Ya kan begitu. Ada orang berhijrah, dulu pedagang. Setelah berhijrah mau jadi ustadz. Tidak mau lagi berdagang. Harusnya dia berhijrah. Kalau dia pedagang yang hebat, yang dia tinggalkan hanyalah dagangan yang melanggar agama. Karena potensinya di situ. Amin. Siapa yang mau berdagang kalau semua jadi ustadz? Tidak ada yang mau diajar. Nanti tinggal berdebat terus. Ya. Kalau dia petani yang handal, jadilah petani yang handal. Cari atau pelajari agama yang terkait dengan pertanian. Supaya dia bisa menjadi petani yang fakuhu, yang paham agama. Ya beda kan petani yang paham agama dengan yang tidak paham agama. Kalau dia pegawai, tidak usah berhenti jadi pegawai. Kecuali kalau pekerjaannya haram. Tapi jadilah petani yang, jadilah pegawai yang paham agama. Jangan kita yang terlambat baru paling cepat pulang. Baru marah kalau gajinya dikurangi. Ya jadilah pegawai teladan. Teladan karena dia paham agama. Ya. Jadi pengurus masjid. Tidak usah mau jadi imam masjid. Pengurus masjid saja. Misalnya. Ya. Itu yang digali. Supaya bisa diberkahi dan bisa memberi manfaat. Ya karena manusia begitu. Coba lihat ada emas. Ada pasir. Masjid tidak bisa dibangun dengan emas. Kecuali orang yang gila. Ya, kan ada orang gila sekarang. Semua mau dilapisi emas. Tapi untuk membangun masjid dilapisi apa? Ya pasir. Bukan emas. Berarti di situ fungsinya dia.
Jadi kita jangan merasa kecil, pesimis, selama sesuai dengan tuntunan agama. Itulah yang paling berkah. Ya. Kalau saya miskin, jadilah miskin yang bisa bersabar dengan kemiskinannya. Itulah yang paling berkah. Tidak usah bermimpi jadi orang kaya. Bukan dilarang jadi orang kaya ya. Artinya kalau sudah berusaha, segala macam sudah ditempuh ya begitulah yang harus kita ridhoi. Tapi belajar fakuhu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, dipahamkan agama. Dipahamkan agama bukan maknanya jadi ulama. Sahabat tidak semua jadi ulama. Tapi mereka semua paham agama. Maka menjadilah mereka khairun nas. Sebaik-baik manusia. Petaninya, pedagangnya, pejabatnya, rakyat biasanya, segala macam. Jadi menjadi khairun nas. Jadi kita berusaha menjadi khairun nas sesuai dengan apa yang Allah sudah tentukan bagi kita. Apa yang Allah berikan potensi bagi kita. Itu namanya pribadi yang berkah. Ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai di sisi manusia atau manusia yang paling dicintai di sisi Allah adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat. Baik. Kemudian kita tambahkannya syarat untuk meraih keberkahan. Walaupun tadi sudah disinggungnya. Syarat untuk meraih keberkahan. Syaratnya secara umum hanya 2 saja. Santai ya. Tidak usah dihafal banyak-banyak. 2 saja. Yang pertama beriman. Ya, beriman. Sudah sering kita dengar ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk bumi itu, penduduk satu kampung itu beriman dan bertakwa, apa kata Allah? Pasti kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Karena itu kisah yang menarik yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kisah negeri Saba. Ya, kisah negeri Saba dalam surat Saba. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah. Allah berikan contoh. Ayat, tanda kehidupan keberkahan pada tempat tinggalnya kaum Saba. Jannatani an yaminin wa shimal. Saking berkahnya itu negeri Saba, Allah berikan kepadanya 2 kebun. Ada di sebelah kanan, kemudian ada di sebelah kiri tempat tinggal mereka. Jadi kalau mereka mau panen, tinggal ke kanan atau ke kiri dari kampungnya. Dekat. Kulu min rizki rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa kaum Saba itu saking berkahnya negerinya, perempuannya kalau mau panen itu tinggal bawa keranjang. Tinggal bawa keranjang. Dia berjalan di bawah kebun buah-buahannya. Otomatis kalau dia berjalan, keranjang di atas kepalanya, buah yang sudah masak itu otomatis jatuh di atas kepalanya, masuk ke dalam keranjangnya. Jadi jalan saja penuh keranjang pulang lagi. Keberkahan yang luar biasa.
Jadi maksudnya keberkahan di situ karena bukan semata-mata karena hasilnya banyak. Tapi keberkahannya karena dia dapatkan dalam bentuk yang sangat mudah dan gampang. Itu namanya berkah. Didapatnya mudah, gampang. Bukan semata-mata hasilnya banyak. Karena banyak orang sekarang dapat hasil banyak tapi setengah mati. Berangkat subuh pulang malam. Itu namanya setengah hidup ya. Karena hidup kita kan cuma siang dan malam. Jadi dia berangkat pagi, habis siang itu nanti pulang malam. Kalaupun hasilnya banyak, itu namanya kurang berkahnya. Kenapa? Karena dia dapatkan dengan setengah hidup. Separuh dari waktunya habis. Tapi orang dahulu tidak. Datang saja sudah penuh pulang. Ya disebutkan juga saking berkahnya negeri Sabah itu, maka kebun-kebunnya di situ atau negerinya di situ tidak ada kutu, tidak ada lalat, tidak ada yang merusak tanaman. Nah, itu kan berkah namanya. Nah, makanya Allah menyuruh washkuru lahu. Ya. Jadi yang pertama adalah ya beriman. Karena itu keberkahan hanya dimiliki oleh orang mukmin di dunia sampai di akhirat. Yang kedua ya singkat saja, apa yang mengiringi iman? Ya amal soleh. Ya amal soleh. Jadi kalau mau berkah beriman dan beramal soleh. Walau annahum aqamut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Jadi seandainya ini kepada orang-orang Yahudi dan Nasara, tapi berlaku juga bagi kita. Seandainya mereka itu menegakkan Taurat dan Injil, maksudnya beramal setelah dia beriman, dia beramal sesuai dengan petunjuk kitabnya dan apa yang Allah turunkan kepada mereka, maka mereka akan makan dari atas dan bawah mereka. yakni dari langit dan dari bumi. Artinya tanpa susah payah. Itu maksudnya. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Mereka dapatkan rezeki itu tanpa letih, tanpa susah, tanpa kepayahan, tanpa tantangan yang susah. Nah, itu maknanya. Jadi berkah bukan sekedar banyak. Banyak orang banyak hartanya dicari di rumahnya susah sekali. Karena berputar terus. Tapi kalau diberi kemudahan oleh Allah, ya banyak waktunya berkah. Nah, kemudian ada kisah yang menarik. Sudah sering mungkin kita dengar. Tidak apa-apa kita ulangi di sini. Ayat yang sering kita baca di hari Jumat. Surat apa? Ya, surat Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam pergi belajar kepada Khidir. Dan Khidir mengajarkan 3 ilmu. Ilmu yang luar biasa. Di antara ilmu itu, ketika Khidir menegakkan tembok yang hampir runtuh, ya kan? Sampai diprotes oleh Nabi Musa. Sampai akhirnya selesai pelajarannya karena disuruh belajar diam tapi selalu protes. Kenapa begini? Tapi diabadikan dalam Al-Quran ya, karena waktu kita terbatas. Allah mengatakan wa ammal jidar. Wa ammal jidar. Adapun tembok itu yang tadinya mau runtuh kemudian ditegakkan oleh Khidir, ternyata itu milik fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Itu milik 2 anak yatim di Madinah.
Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Nah, ternyata di bawah tembok itu ada harta karun bagi keduanya. Wa kana abuhuma salihah. Dan ternyata bapaknya orang yang saleh. Orang yang beriman dan beramal saleh. Kata para ahli tafsir, bapaknya di situ bukan bapak kandungnya. Tapi bapaknya di situ adalah kakeknya yang ketujuh. Jadi bapaknya. Berapa? 7 turunan. Orang sekarang membahasakan 7 turunan. Jadi ternyata yang soleh di situ adalah kakeknya yang ketujuh, bukan bapaknya. Tapi karena kesolehannya Allah menjaga keturunannya. Itu berkah kesolehan. Dan ternyata kakeknya yang ketujuh itu bukan, kalau gambaran orang, bukanlah orang soleh sebagaimana gambaran kebanyakan kita. Mungkin dia ulama, ahlul ilmu. Tidak. Ternyata kakeknya itu pekerjaannya adalah ahlu tenun. Apa? Sini kan banyak di wajah apa? Ya, penenun sutra. Tukang tenun saja. Tapi dia jadi orang yang soleh dengan pekerjaannya tersebut. Jadi dari tadi disampaikan, menjadi soleh itu jangan digambarkan harus jadi ulama, jadi kiai, supaya air minumnya diperebutkan. Nah. Al-Quran mengatakan ahli tenun pun ternyata orang yang soleh dan diabadikan dalam Al-Quran. Dan menjaga keturunannya yang ketujuh. Dijaga oleh Allah ya subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa pada kisah ini ada dalil bahwa anak keturunan orang yang soleh akan dijaga dan keberkahan dari amal yang soleh akan meliputi mereka di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia diberkahi, dijaga. Nanti di akhirat orang yang soleh itu juga nanti memberi syafaat. Setelah Allah beri izin untuk memberi syafaat. Jadi akhirat nanti kan yang bisa memberi syafaat setelah Allah memberi izin kan para nabi. Kemudian juga orang-orang yang saleh. Ya, jadi kalau kita saleh, apa berkah? Nanti bisa memberi syafaat kepada keturunan kita, ya yang kurang-kurang amalnya. Mau masuk neraka tidak jadi. Karena diberi syafaat setelah izin dari Allah. Atau dia masuk surga, derajatnya dibawa. Karena syafaatnya ditingkatkan derajatnya. Nah itu kan keberkahan yang luar biasa. Di dunia dan di akhirat. Sedikit lagi ya. Karena itu pula lawan dari kesolehan, yaitu hendaknya dihindari semaksimal mungkin. Yaitu banyak berbuat dosa. Walaupun semua orang punya dosa. Ya. Tapi dihindari semaksimal mungkin. Kata Rasulullah SAW, Innar rajula la yahrumur rizqa bidzambi yusibuhu. Sungguhnya seseorang itu kadang diharamkan rezeki yang seharusnya dia dapat karena dosa yang dia perbuat. Nah, jadi dosa itu menghalangi keberkahan. Bahkan menghalangi rezeki. Ya, jadi semakin banyak ilmu yang kita lakukan, hendaknya juga kita berkurang
ya dosa-dosa yang kita perbuat. Karena itu dikisahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa sebabnya sehingga makanan itu basi? Atau apa sebabnya sehingga daging-daging itu membusuk? Ada kisahnya ternyata. Ya, dalam hadis, dalam as-sahihain, Rasulullah SAW mengatakan, laula banu Israel lam yakhbus at-ta'am wa lam yahnaz al-laham. Seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, maka makanan itu tidak basi. Dan daging itu tidak busuk. Bagaimana kisahnya? Dahulu Allah Azza wa Jalla beri keberkahan kepada Bani Israel, kemudahan yang luar biasa. Jadi kalau mereka mau makan daging, pagi-pagi mereka akan mudah menangkap namanya burung as-salwa. Sejenis burung puyuh. Ya, puyuh atau burung pipit. Kalau mau makan daging, pagi-pagi tinggal tangkap. Tidak susah payah. Tapi dengan syarat. Dengan syarat. Yang ditangkap itu sesuai dengan kebutuhannya saja. Mau makan daging 10 kilo, ya tangkap sekian. Jangan lebih. Tapi dasar Bani Israel itu tidak pernah puas. Dia tangkap banyak-banyak. Supaya dia bilang besoknya tidak perlu lagi tangkap. Kita tangkap banyak-banyak, dagingnya disimpan. Apa yang terjadi? Allah hukum mereka. Karena melampaui batas, melanggar perintah, daging yang mereka simpan itu jadi busuk. Jadi busuk. Jadi dosa pelanggaran itu menjadi sebab hilangnya keberkahan dan kemudahan. Ya karena itu, ya jamaah sekalian, ya kita berusaha berkah dengan mengurangi dosa-dosa. Karena itu yang diperbanyak. Yang pertama adalah sebagai penutup, karena tinggal 8 menit, adalah banyak bersyukur. Ya, banyak bersyukur. Karena syukur itu bagian dari keimanan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Ada penjelasan yang menarik dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa manfaat syukur tidak akan dirasakan kecuali oleh pelakunya. Manfaat syukur tidak akan dirasakan kecuali oleh pelakunya sendiri. Jadi jangan kita hanya suruh orang, syukur kok. Tapi bersyukur dengan sebenarnya. Karena kalau dia bersyukur, kata beliau, dia akan mendapatkan kesempurnaan nikmat dari nikmat yang sudah dia terima. Ya kan kita diberi nikmat. Kalau kita bersyukur, nikmat yang kita terima itu Allah akan sempurnakan. Kemudian kalau dia bersyukur, nikmat itu akan dijaga oleh Allah. Nikmat akan dijaga oleh Allah. Karena syukur itu seperti pengikat. Ya, pengikat nikmat. Kalau tidak bersyukur, lepas. Kemudian, setelah itu, kita akan dapatkan tambahan nikmat yang belum dicapai sebelumnya. Maka disuruh bersyukur. Supaya ditambah. Nikmat yang belumnya tidak dirasakan lagi.
Makanya orang yang belajar, syukuri nikmat ilmu yang didapatkan. Supaya Allah tambahkan ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Kalau dia dapat ilmu, dia beramal. Dengan amal itu dia rasakan nikmat dari amal itu. Sehingga dia bisa beramal lagi amalan yang sebelumnya tidak bisa dia kerjakan. Allah beri nikmat sehingga dia bisa beramal berikutnya yang lebih baik daripada amal yang sebelumnya. Nah, yang berikutnya sebelum yang terakhir adalah banyak beristighfar dan bertobat. Banyak beristighfar dan banyak bertobat. Karena istighfar dan tobat itu menambah kekuatan. Menambah kekuatan. Lihat Nabi orang yang sudah diampuni terdahulu dan terkemudian dari dosanya. Tapi tetap dia beristighfar 70 sampai 100 kali sehari. Supaya dia lebih kuat. Lebih kuat. Wah. Kemudian orang yang banyak beristighfar supaya dia tidak merasa sombong. Bahwa apa yang didapatkan itu dari ilmu atau usahanya. Padahal semuanya adalah keutamaan dari Allah. Dan juga menutupi kekurangan ketika dia mendapatkan nikmat itu dari mungkin ada caranya yang kurang pas, ada yang berlebihan, atau ada yang melanggar syariat. Kemudian yang paling terakhir, yang juga ingin saya sampaikan, ya Rasulullah SAW, walaupun nanti akan dibahas perdagangan yang berkah, kata Rasulullah SAW, Jibril pernah membisikkan ke dalam rawi dadaku bahwa inna nafsan la takhruju min hadhihi dunya hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha. Sungguhnya manusia ini siapapun dia tidak akan keluar dari dunia ini, maksudnya tidak akan meninggal sampai sempurna ajalnya. Sampai sempurna ajalnya. Makanya banyak orang koma lama baru meninggal. Karena kesempurnaan ajalnya belum tiba. Ada juga orang sehat-sehat tiba-tiba mati. Ya bisa saja kita di sini sehat-sehat pulang mati. Saya tidak takut-takut ya. Ya karena sudah sempurna ajalnya. Tidak akan mati sampai sempurna ajalnya. Karena itu maksudnya jangan kita takut mati. Walaupun semua orang ada ketakutan mati. Yang kedua, sampai sempurna dia makan, dapatkan semua rezekinya. Maka jangan takut rezeki. Karena tidak akan mati kalau belum dapat rezekinya. Tapi apa pesan Nabi? Kalau tidak boleh kita takut dari rezeki dan ajal. Kata Nabi, fa'ajmilu fit talab. Perbaikilah caramu mencari rezeki. Itu yang membedakan orang mukmin dengan orang kafir. Itu yang membedakan berkah satu orang dengan orang yang lain. Perbaiki cara mencari rezeki. Wala yahmilannakum istibta'ur rizki bimaksiatillah. Maka jangan sampai membawa kamu ketika rezekimu seret, mandek, susah, sehingga kamu bermaksiat kepada Allah. Karena apa yang ada di sisi Allah, la yunalu bimaksiatihi. Tidak bisa didapatkan dengan maksiat kepadanya. Nah, jadi ini jamaah sekalian. Jadi biar bagaimanapun susahnya, ingat hadis itu. Ingin rezekinya berkah. Ingin pribadinya berkah. Walaupun krisis, walaupun harga barang-barang naik, ingat jangan maksiat. Sekarang kan banyak orang maksiat tanpa sadar.
Kalau barang-barang naik selalu pemerintah yang habis. Ya. Padahal harga itu innallahu wal musair. Allah yang menentukan harga. Dan timbulnya kekacauan karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Maka harusnya banyak saja istighfar. Kemudian perbaiki cara mencari rezeki. Ya mudah-mudahan kita bisa digolongkan Allah menjadi orang-orang yang diberkahi. Ya, saya kira itu saja jamaah sekalian. Ya, sesuai dengan waktunya kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Nasallahu subhanahu wa ta'ala at-taufiq wassadat. Wa nasallahu subhanahu wa ta'ala ajalana jami'an minal mubarikin. Wa nasallahu subhanahu wa ta'ala ayyuallimana ma yanfa'una wa yanfa'una mimma 'allamana wa zidna ilman wa amalan. Wa nasallahu subhanahu wa ta'ala ayarsuqana al-ikhlas fil qawli wal amal innahu jawadun karim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Al-Ustadz